Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Pada 2 Maret, PBB mengadakan pertemuan darurat untuk mengeluarkan resolusi yang mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Dan minta mereka untuk segera menarik pasukan mereka dari negara ini. Hasil votingnya sebagai berikut, yuk kita lihat petanya. Hijau mewakili negara yang mendukung resolusi. Kuning adalah negara yang abstain, yaitu tidak menentang dan tidak mendukung. Dan merah mewakili dukungan untuk Rusia. Selain Rusia, ini termasuk Belarus, Suriah, Eritrea, dan Korea Utara. Dengan demikian, ini adalah 4 negara yang secara terbuka mendukung perang. Jadi mengapa Korea Utara mendukung Rusia? Kami akan memfokuskan analisis kami pada 3 faktor, historis, ekonomi, dan geopolitik. Jika Anda mempertimbangkan faktor sejarah, Anda dapat menjawab dengan kalimat pendek. Tanpa Rusia, pendahulu Uni Soviet, tidak akan ada Korea Utara, dan tidak akan ada rezim keluarga Kim. Mengapa kamu mengatakannya? Pada tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutunya, yang koloninya di semenanjung Korea diberikan kendali kepada Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua orang besar itu sepakat bahwa perpisahan itu hanya sementara. Ketika semenanjung memiliki pemerintahan yang cukup kuat untuk mengatur dirinya sendiri, mereka akan membiarkan semenanjung itu bersatu dan merdeka. Namun, masing-masing negara menginginkan Korea baru untuk mengikuti rezimnya. Sehingga mereka secara aktif mendukung pembentukan pemerintahan tersendiri di setiap daerah. Korea Utara dipimpin oleh Perdana Menteri Kim Il-sung, yang bertugas di tentara Soviet berperang melawan Jepang. Korea Selatan diperintah oleh Presiden Lee Tuo-van, yang telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, untuk mencari bantuan dalam melawan Jepang. Kedua pemimpin di 2 wilayah tersebut, adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nasionalisme, dan memiliki keinginan untuk mempersatukan negara. Namun, setiap orang memiliki tujuan. Kim Il-sung ingin membawa negaranya ke sosialisme. Dan Lee Tuo-van ingin mengikuti rezim kapitalis. Karena itu, cepat atau lambat mereka pasti memiliki konflik. Pada tahun 1950, Stalin menerima permintaan Kim Il-sung untuk mengizinkan Korea Utara menyerang Korea Selatan untuk menyatukan negara. Menurut intelijen Soviet, Amerika Serikat tidak akan mengirim pasukan untuk campur tangan dalam perang ini. Dengan keunggulan yang luar biasa, tentara Korea Utara dengan cepat merebut ibu kota Seoul setelah beberapa minggu. Ketika kemenangan tampak kokoh di tangan, tiba-tiba Amerika Serikat memutuskan untuk turun tangan. Amerika Serikat bersama sejumlah sekutunya mengirimkan pasukan untuk menyelamatkan Korea Selatan. Karena takut komunisme menyebar ke Jepang, serta seluruh Asia. Amerika Serikat tidak hanya bertekad untuk menghentikan Korea Utara, tetapi juga untuk membantu Korea Selatan mencapai tujuannya untuk reunifikasi. Uni Soviet sangat ingin mengirim pasukan untuk menyelamatkan Kim Il-sung, tetapi mereka takut untuk menghadapi negara-negara di PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Sebelumnya, mereka memboikot organisasi ini, karena keberatan Taiwan menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Uni Soviet khawatir bahwa masuk langsung ke dalam perang akan mengubah perang dingin menjadi perang panas dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, mereka diam-diam berdiri di belakang bantuan senjata dengan kemampuan terbaik mereka. Adapun keberhasilan atau kegagalan, terserah Korea Utara untuk memutuskan. Kurang dari sebulan memasuki perang, Amerika Serikat mendorong tentara Kim Il-sung ke dekat perbatasan Cina. Sebelum risiko Korea Utara terhapus dari peta, Uni Soviet menggunakan banyak uang dan senjata sebagai syarat untuk meminta saudara Cina mengirim pasukan untuk menyelamatkan. Berkat tentara perkasa Mao Trach-dong, Korea Utara diselamatkan. Setelah itu, pertempuran antara kedua belah pihak tidak dapat disimpulkan. Bersama-sama mereka menandatangani gencatan senjata pada tahun 1953 untuk menghindari eskalasi menjadi perang nuklir. Pada tahun yang sama, Stalin meninggalkan Korea Utara tanpa dukungan. Para pemimpin Soviet berturut-turut tidak lagi mendukung penyebab reunifikasi Korea. Hubungan antara kedua negara sejak itu telah mengalami banyak pasang surut, dan terutama berfokus pada bidang ekonomi. Akhirnya, keadaan menjadi dingin ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Pada tahun 2000, Putin menjadi presiden Rusia, hubungan di antara mereka mulai berkembang. Itu menurut keterangan beberapa surat kabar, tapi kenyataannya tidak banyak perbaikan.
Secara ekonomi, kedua belah pihak tidak memiliki kerjasama yang baik. Buktinya, perdagangan bilateral di antara mereka sangat jarang melebihi 50 juta dolar setahun. Menurut para ahli Rusia, alasan kedua belah pihak tidak dapat bekerja sama lebih dalam adalah karena ekonomi antara kedua belah pihak tidak kompatibel secara struktural. Secara khusus, Korea Utara memiliki sangat sedikit produk yang dapat dipasok ke Rusia dengan harga yang kompetitif, kecuali tenaga kerja terampil dan murah. Sebaliknya, Rusia juga hanya memiliki minyak sulingan dan beberapa pasokan biji-bijian ke Korea Utara. Oleh karena itu, perdagangan di antara mereka tidak dapat berkembang, karena tidak ada produk yang perlu dipertukarkan oleh pihak lain. Singkatnya, dukungan Korea Utara untuk Rusia selama Perang Ukraina tidak ada hubungannya dengan kepentingan ekonomi. Jadi mengapa Korea Utara mendukung Rusia? Pertama, mereka memiliki musuh bersama, Barat, dan mengalami nasib yang sama dengan berbagai sanksi. Empati tidak bisa dihindari. Kementerian Luar Negeri Korea Utara berkomentar, akar krisis Ukraina terletak pada dominasi dan kesewenang-wenangan Amerika Serikat. AS mencoba menerapkan kebijakan hukuman, dan menerapkan tekanan sepihak. Sementara AS sendiri mengejar ambisi hegemonik dan supremasi militer, itu menentang persyaratan keamanan yang wajar dari pihak Rusia. Pidato seperti ini, di satu sisi, adalah suara pro-Rusia. Di sisi lain adalah untuk mengekspresikan perasaan mereka sendiri, ketika mereka dikenakan sanksi. Kedua, meski Rusia mengecam dan menyetujui sejumlah sanksi PBB terhadap Korea Utara, terkait isu pengembangan senjata nuklir. Namun di sisi lain, mereka membantu melindungi rezim keluarga Kim. Barat telah mengancam akan menggunakan kekuatan untuk memaksa Korea Utara melucuti senjata penghancurnya, tetapi Rusia sangat menentangnya. Mereka memahami bahwa karena masalah keamanan, Kim Jong-un pasti tidak akan menyerah. Begitu ada perang nuklir di Semenanjung, maka semua akan mati. Selain itu, Rusia juga tidak ingin rezim keluarga Kim runtuh, karena itu berarti sekutu AS Korea Selatan akan berlokasi dekat dengan perbatasan Rusia. Berurusan dengan musuh Barat sudah lelah, mereka tidak ingin lebih bahaya di timur. Yang paling diinginkan Rusia adalah agar Korea Utara selalu stabil, tanpa fluktuasi dibandingkan dengan saat ini. Ketiga, untuk alasan di atas, Rusia memperlakukan Korea Utara dengan sangat baik. Mereka pernah menyumbangkan banyak ton makanan untuk membantu negara ini menyelamatkan kelaparan. Bertindak sebagai perantara bagi Korea Utara untuk melakukan bisnis dengan Iran. Menghapus utang 10 miliar dolar dari masa Soviet. Menentang beberapa sanksi AS yang lebih keras terhadap Korea Utara. Dan banyak hal lainnya. Keempat, di bawah tekanan sanksi, Korea Utara tidak memiliki banyak mitra bisnis. Mereka hampir sepenuhnya bergantung pada Cina. Meski berteman dekat dengan Cina, mereka tetap takut digigit. Melalui banyak pertemuan tingkat tinggi dengan Rusia, Korea Utara selalu menawarkan untuk menerima lebih banyak investasi dari Presiden Putin. Oleh karena itu, meminta dukungan untuk menyenangkan Rusia juga masuk akal. Akhirnya, tidak seperti negara lain, Korea Utara telah terbiasa dengan sanksi dari Barat. Jadi fakta bahwa mereka secara terbuka mendukung Rusia tidak mempengaruhi kepentingan yang ada lebih jauh. Jadi, nyatakan saja sudut pandang Anda, untuk kehidupan yang mudah. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.